Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wijaya dari kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya membuat sebuah game bernama Robot Battle. Saya akan awali dengan menunjukkan main menu yang telah saya buat. Ini main menu yang telah saya buat. Pertama, tema Robot Battle. Di awal pembuatan main menu yaitu dengan membuat kanvas terlebih dahulu dengan cara klik kanan terus ke pilihan UI. Di UI terdapat kanvas dan klik kanvas. Di dalam kanvas kita membuat sebuah image atau tombol bottom dengan cara di kanvas klik kanan dan UI, lalu klik tombol bottom text Mesh Pro. Nah, di sini kita bisa membuat tombol seperti play button, terus tombol exit, tombol tentang. Nah, untuk membuat judul kita menggunakan klik kanan di menu panel, terus UI, terdapat image di sini. Nah, diklik image terus nantinya image tersebut akan dipilih di source image di sini. Jadi milih gambar yang ingin digunakan seperti ini. Jika sudah, saja membuat info panel ini di on checklist dan info panelnya di checklist agar terlihat. Nah, di info panel sangat simpel, hanya menampilkan background, judul, dan exit button. Sebenarnya bukan judul, ini ya background buat menampilkan teks di dalamnya, yaitu nama saya sendiri, dan ini exit button untuk kembali kepada main menu paling awal. Jika sudah, selanjutnya membuat script main menu yang dimana terdapat perintah. Mohon tunggu sebentar loading. Terdapat perintah untuk membuat sebuah menu panel dan info panel ya, karena di sini kan nanti logikanya menu panel dan info panel saling terhubung. Jika memencet tombol about, maka akan membuka info panel dari menu panel. Jika info panel mengeklik tombol exit akan membuka. Jika info panel mengeklik tombol exit akan membuka menu panel. Di sini kodenya seperti ini. Untuk awalan start aktifnya menu panel true dan info panelnya false. Update kosongan. Dan untuk membuat perintah-perintah di tombol tersebut seperti play button, di sini saya memasukkan scan manager, load scan name ini agar nantinya jika mengeklik tombol play button akan terhubung ke in game. Nah, nanti ada public about, tombol about atau tentang di sini. Untuk menu panelnya di set active false dan info panelnya true. Dan untuk back buttonnya terbaliknya dari about button. Untuk exit button aplikasi quit dengan perintah aplikasi quit, dan untuk menandainya saya beri debug log agar tampil tulisan tombol keluar telah ditekan, karena saya akan mempraktekkan nanti akan mempraktekkan menu panel ini di komputer, jadi tidak kelihatan. Jika memang kelihatan keluar, agar kelihatan nanti harus menggunakan debug log. Coba saya akan play. Mohon tunggu sebentar. Sini mungkin sedikit lama. Sudah play. Maka akan tampil ada tombol button untuk
terhubung ke dalam in-game-nya. Nah, selanjutnya kita akan ke scan in-game-nya. Pada scan in-game pasti diawali dengan membuat tampilan atau temanya menggunakan diawali dengan membuat terrainnya atau peta atau arena ini. Saya membuat terrain dengan desain seperti di gurun pasir yang habis terkena suasana salju, dimana menggunakan pen tekstur untuk mewarnai keputihan atau gradasi putihnya, dan untuk warna dasarnya warna coklat. Untuk tanaman-tanaman saya menggunakan paintbrush ya, dan untuk pegunungan ini saya menggunakan fresh or lower terrain untuk membuat sebuah pegunungan. Jika sudah, selanjutnya saya mengimport sebuah aset dari Unity Store yang bernama starter asset personal character. Nah, di sini nanti aset ini yang membantu untuk agar terdapat tampilan seperti joystick dan bisa dimainkan di mobile. Nah, setelah itu saya import asetnya dan masukkan ke dalam scan. Terdapat aset dari starter asset yaitu main kamera, player follow kamera, UI event system, dan canvas starter asset joystick, dan untuk yang terakhir playernya. Nah, di sini saya sebelumnya playernya default dari aset, dan untuk mengganti player default dari aset cukup mengklik tombol player lalu geometri. Dalam geometri itu terdapat default objek aset yang default dan diganti objek karakter saya yang ingin saya masukkan, maka dihapus dan drag objek karakter saya di sini. Untuk pengaturan bergeraknya menggunakan kontrol starter asset dan avatar sesuai dengan karakter yang telah ditambahkan yang baru. Jika sudah, maka nanti untuk main kameranya di program di player follow kamera, yang dimana terdapat follow. Nah, follow ini nanti dipilih player camera root, yang dimana player camera root itu bertempatan di karakter tersebut. Jadi nanti kameranya akan mengikuti karakter dan bisa diarahkan sesuai dengan arah yang memainkan karakter ini. Untuk joysticknya sendiri nanti akan tampil seperti ini dan bisa digunakan pada saat dimainkan di mobile. Nah, lalu saya memasukkan karakter blender saya yang telah saya buat seperti ini, dan objeknya ini tidak bergerak, hanya sebagai objek patung. Dan untuk sistemnya saya terdapat ada nyawa dan ada poin. Nah, untuk sistem poinnya sendiri saya menggunakan objek seperti koin, yang dimana objek tersebut ini jika didekatkan maka akan menambahkan poin untuk player. Nah, untuk menambahkan agar objek ini bisa menambahkan poin, cukup menambahkan rigid body, yang dimana settingan use gravity-nya di on checklist dan is kinematic-nya di checklist. Lalu ditambahkan add component box collider, yang dimana is trigger-nya di checklist. Nah, untuk
codingannya sendiri terdapat script coding coin yang saya beri nama coin. Di sini diawali dengan menghubungkan ke kanvasnya. Kanvasnya itu saya beri nama game nilai. Nah, kanvasnya ini yang nantinya akan terdeteksi jika poinnya bertambah. Saya membuat kanvas ini yang diberi nama kanvas poin dan nyawa. Nah, di sini script game nilai ditaruh di kanvas poin dan nyawa, dan untuk dalam kanvas poin dan nyawa itu terdapat teks poin dan nyawa. Nah, masukkan sesuai kolomnya. Jika poin teks maka masukkan kolom atau value-nya poin, dan jika kolom nyawa teks maka value-nya atau nilainya nyawa teks. Nah, saya akan menjelaskan codingan di game nilai dulu, dimana membuat sebuah kelas atau public text-nya yang bernama point tag dan nyawa tag. Dan jangan lupa untuk penampilan UI-nya harus ditambahkan Unity Engine .UI agar nanti bisa codingannya tidak error, sebab ini kan nanti UI ini kan memakai UI yang terdapat di teks kan, agar terlihat, dan jika agar aksinya juga bisa dapat digunakan. Misal kayak ini kan saya membuat nilai poin teks dan nyawa. Nah, untuk poinnya misal bisa digunakannya, maksudnya jika mendekati objek tersebut maka poinnya akan menambah 1. Nah, misal nyawa, jika mendekati objek tersebut maka nyawanya akan berkurang, seperti itu. Nah, saya membuat point text dengan kelas poin, nyawa, dan kelas nyawa. Nah, selanjutnya ke koin kan, codingan koin. Nah, di sini kita tinggal panggil saja kelas game nilai dan diberi variabel gn, di mana gn sama dengan game object advanced, nama kanvas yang telah dibuat dalam scan game ini namanya disamakan, dan get komponennya kelas game nilai. Nah, untuk codingan aksinya di sini seperti private void on trigger enter, collider order if order name player. Jika player mendekati poin maka akan bertambah, dan objek poin tersebut akan menghilang karena destroy. Terus saya juga menambahkan if lagi dengan poin lebih dari sama dengan 3. Jika saya mendapatkan 3 poin tersebut maka akan secara otomatis akan masuk ke scan kemenangan atau you win. Saya memberi nama scan tersebut you win. Lalu lanjut ke nyawa, hampir sama dengan koin codingannya, cuma hanya nyawa itu saya beri jika musuh mendekati player maka akan berkurang 100, maka nyawa player akan 0 dan mendapatkan notifikasi you lost. Maka dari itu game yang saya buat ini nantinya akan saya praktekkan agar lebih jelas lagi, tetapi saya akan tetap menjelaskan yang lainnya, seperti di dalam musuh, kenapa musuhnya bisa bergerak. Tetap saya mengasih rigid body karakter kontrol untuk bergeraknya sebuah musuh mendekati player, terus pokok leader agar ada aksi trigger dan saya memberikan codingan nyawa dan musuh. Nah, nyawa ini untuk jika musuh mendekati player maka player akan kalah, dan sedangkan script musuh ini yaitu untuk berjalannya sebuah musuh terhadap objek player atau mendekatnya. Saya coba buka script musuh. Nah,
Ini public string target tag player, yaitu tag objek yang akan diikuti, yaitu player. Pertama player seperti yang telah saya namain di scan game player. Nah, lalu untuk speednya atau kecepatan larinya saya beri 0,5 agar tidak terlalu cepat, dan transfer targetnya itu transfernya objek target. Dan jika musuh menghadap ke kanan, saya berikan value true. Terus agar bisa bergerak, saya menggunakan karakter controller dan animasi atau animator. Nah, di sini nanti musuh akan mencari game object sesuai tag yang telah saya buat, yaitu target tag. Dan di dalamnya ada value player. Nah, di sini if target object tanda pentung sampai dengan 0, di mana player tersebut akan bergerak mendekati target tag. Dan saya menuliskan debug untuk jika targetnya tidak ditemukan, maka akan mendapatkan notifikasi seperti ini tadi, yang tombol keluar seperti ini atau warning. Dan update-nya ini menghitung vektor arah dari musuh ke target. Terus untuk direction normalis-nya vektor arah agar memiliki panjang 1, terus menggerakkan musuh ke arah target dengan kecepatan yang ditentukan. Speed dan time delta-nya speed sesuai di atas 0,5 f. Ini untuk arah putaran. Jika memang karakter utama bergerak ke samping, ke kanan, dan ke kiri, maka musuh pun akan mengikutinya. Sudah hampir itu saya sudah menjelaskan setiap sistem yang ada di game ini. Maka dari itu saya akan praktekkan jika game ini di-play. Mohon tunggu sebentar. Untuk menggunakan di komputer, saya menggunakan WASD, keyboard huruf ASD, WASD. Dan untuk lari, saya tekan shift. Untuk loncat, tekan enter. Untuk menggerakkan arah, menggunakan arah mouse. Jika terkumpul 3 poin, maka akan mendapatkan sebuah tampilan you win. Jika saya mengenai musuh, maka akan mendapatkan tampilan you lose. Coba saya akan mempraktekannya. Ini karakter blunder saya. Saya coba akan mempraktekannya musuh. Nah, otomatis nyawa berkurang sebesar 100% dan akan mendapatkan tampilan you lose. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.